Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jibril, qala dawuh ngendika sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Qala rupane qala dawuh berfirman lewat puji sapa Allah Gusti Allah. Inna hadza ridhoi li nafsi untuk hendakku kata Allah lewat kata pujinya. Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam dalam Quran. Terusnya hadis walai yuslikahu illa sakha, dan tidak bisa apapun tidak bisa untuk memperbaiki agama Islam tersebut. Karena yang ngomong awake dhewe beragama Islam enggak bisa bagus terkecuali sing iso yang bisa memperbaiki agama Islam ilas sakho, kecuali sifat lumo, sifat dermawan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian semua sudah dermawan. Pak dermawan apa nggih? Mun lumo to nggih? Alhamdulillah. Karena agama Islam kalau awal ini gak lomo, Islam akan rusak, tidak akan bagus. Yang kedua, biar agama Islam ini baik dan sempurna wa husnul khuluqi, kita harus mempunyai sifat akhlak yang bagus. Husnul khuluq, akhlak itu luar biasa, Pak. Sebuah sifat yang amat sangat dicintai Allah. Jenengan kita semua mungkin belum tahu, setiap perubahan rukun di dalam sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar. Rukun satu ke rukun yang lainnya pasti Allahu Akbar, kan begitu. Mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, mau duduk dari sujud juga Allahu Akbar. Tapi ada salah satu rukun untuk memindahkan ke rukun tersebut tidak dikomando dengan kalimat Allahu Akbar. Rukun apa ini? Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Ada apa ini? Kok sami Allahu liman hamidah dewi? Enggak Allahu Akbar. Ngertos enggak? Pengen ngertos? Ini sejarahnya panjang karena akhlakul karimah. Salah satu sahabat baginda Rasul siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikala beliau akan jamaah sholat subuh, sedikit rodoe bangkong beliau. Ya. Sedikit rodoe bangkong kerinan after bahasa Jawa. Lalu beliau bangun pergi ke masjid, cepat-cepat jalannya, di persimpangan jalan menuju ke masjid ono wong majusi, wong tua. Sayyidina Ali tidak tahu kalau dia itu adalah orang majusi. Sayyidina Ali berhubung ono wong tua di depannya, apa yang balap, yang lancangi mau, enggak gelem, enggak mau menghormati orang tua yang berjalan di depannya tersebut. Akhirnya saya tanya, wah ini ya peri tenan jamaah suku saya. Pasti di jamaah saya suku dengan baginda Rasul. Terus jalan-jalan orang tua tersebut tetap baginda Sayyidina Ali di belakangnya. Karena melambung bendisi sungkan karena sepuhnya. Menghormati orang tua. Akhirnya sudah sampai dekat masjid, ternyata orang tua tersebut belok kanan tidak menuju ke masjid. Baru tahu Sayyidina Ali bahwa orang tersebut orang majusi. Dang masuk masjid, baginda Rasul sholatnya masih dalam keadaan rukuk, masih rukuk. Saking senengnya Sayyidina Ali masuk ke masjid, menangi jamaah dengan Rasul, dengan refleks beliau berkata, bengok jerit, sami Allahu liman hamidah. Terus akhirnya
bar sholat Kanjeng Rasul ngendika kali Sayyidina Ali kali yo jangan keras-keras cara memuji pada Allah. Allah pun sudah mendengar. Sang semangate Sayyidina Ali gak ketinggalan sholat itu, gak masuk tinggal. Terus sami Allah liman hamidah. Terus akhirnya Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kalau iktidal bacalah kalimat hamid, sami Allah liman hamidah, untuk menghormati Ali karena Ali menghargai orang tua tersebut. Nah, ini sebuah akhlak. Maka dari itu Islam tidak akan baik jika kita semua tidak punya akhlak yang baik. Oleh karena itu, tidak saya teruskan, masih banyak ini. Fakrimu, maka muliakanlah. Ya, mastata'tum bi'abiratin fakrimu bima masyarakat. Untuk selanjutnya kami bakas oleh Ustaz kita. Apa terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati, wabil khusus ada Pak Yai yang mendampingi kita serta setuan dan ustaz-ustazah dari Majelis Taklim, para pengurus tim atau wabil khusus Bapak Ketua Umum yang senantiasa mendampingi kita, memberikan pengayoman, dukungan dan sebagainya dalam segala kegiatan kita, para bini sepuh, para penasehat, khusus Mbah pendiri, ya. Tadi kan katanya Mbah kan, ini Mbah semua. Masya Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pesta. Iya, sudah kelihatan kan. Jadi yang paling menarik itu sebenarnya barang lek dibungkus niku menarik. Nah, nanti kita lihat ini. Waduh, bon. Nanti lihat di Jawa nih, masya Allah. Bon. Kita lanjutkan, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allah niku meridhoi agama Islam ini dengan dua lapisan kondisi. Ya, jadi mulianya agama Islam itu dengan dua kondisi. Yang pertama adalah kedermawanan, sifat dermawan. Terus yang kedua adalah akhlakul karimah, akhlak al-karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang akhlak dan dermawan itu sendiri memerlukan akhlak. Maka dalam keterangan kitabnya yang panjang, fil ghalibi, dalam kebiasaannya la yajtami'u, tidak berkumpul as-sakha'u, kedermawanan dengan akhlak. Pada umumnya kedermawanan, pemberian dengan akhlak itu kadang-kadang tidak kumpul. Kita bahas pada umumnya. Yang pertama itu kan, kalau dia dermawan, anggap saja kita belum dermawan. Kalau belum bareng dengan akhlak kan belum dermawan. Disebut dengan orang yang suka memberi. Nah, pada umumnya seseorang yang suka dermawan memberi itu memiliki tiga sifat. Pelan-pelan bil manni wal adza. Memiliki tiga sifat orang yang suka memberi itu bil manni. Manni itu bagaimana? Mengundat-undat bahasa Indonesianya apa?
Apa? Mengungkit. Mungkin nak jomplangi ngoten niku, dicutik-cutik. Oh, nyungkit. Mengungkit pelan-pelan nggih, sinten mawon, tidak siapapun. Bahkan Sayyidina Abu Bakar niku pernah nggih, ceritane kali Mistah niku lho nggih. Punya keponakan namanya Mistah. Mistah itu ya fakir semenjak kecil derek Abu Bakar. Gara-gara ketika Sayyidah Aisyah itu difitnah dengan hadisul ifki, tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya niku, Sayyidina Abu Bakar itu marah. Oh, kowe gak kelingan kecil tekaning gede tak openi, mosok gede malah nyakot anakku. Wis ora tak keimanan gini. Ya. Makanya terus kemudian turunlah ayat apa sampean gak seneng lak disepuro karo pangeran. Jadi Abu Bakar niku ditegur kali pangeran, ya aja ngono, wis duwe kebiasaan apik wek. Terus rasa diungkit-ungkit, rasa dieling-eling. Jadi alhamdulillah sampean ditakdir ngewahi timbang sing ngene. Ngoten. Jadi enten teng Quran niku ayate sing bahas niku mungkin lek kula kemutan kula baca. Yang pertama adalah mengungkit-ungkit, wal ada, yang kedua menyakiti. Orang yang suka memberi itu biasanya menyakiti. Menyakiti itu ada kalanya merendahkan, ada kalanya mintanya lebih. Pamrihnya lebih. Gitu. Kadang-kadang kan kalau kita sedekah nggih nyuwun ngapunten, kalau kita belajar kan ini belajar tasawuf gitu. Kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang ihsan. Transaksional banget nggih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum, ini kan pangeran menggunakan bahasa, apakah engkau mau kukasih tentang transaksi atau tijarah atau perdagangan yang engkau tidak akan rugi di dalamnya. Dan Gusti pangeran itu njajaki awake dhewe tentang hal ibadah saja kan tijarah. Belum mau piye dodolan karo aku. Lek sampean gelem sedekah wajah itu bi amwalikum wa anfusikum kan antuk minu billahi wa malaika wa rasulih wa tujahidu bi amwalikum wa anfusikum niku kan nggih ngoten. Artinya kalau engkau bermujahadah dengan hartamu, bersedekah dengan hartamu, berinfak dengan hartamu, terus kemudian dengan jiwamu, itu semuanya dianggap transaksi. Padahal hakikate dermawan yang berakhlak itu bukan transaksi. Nggih ngabdi ya, peparing Gusti matur suwun jenengan pun maringi kula nggih sebagian kula wangsulaken menyakiti dan pamrih. Nomor 3 niku terus kemudian memiliki sifat sombong. Niki mengke lho sing giring dadosaken kufur. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Lek ora tak rewangi ya ora dadi. Lah niku remek. Nggih. Le Dok, anakku, jika bapak tidak membiayaimu sekolah, kamu tidak akan jadi apa-apa. Lho ngati-ngati. Jangan-jangan wong kita dulu belum punya anak era duwe-duwe kok. Nggih, gelandangan ngalor ngidul. Nggih. Setelah punya istri terus kemudian kita bisa makan, bisa minum lebih, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan setelah punya istri. Nah, terus setelah punya anak jadi punya tabungan. Berarti ini kira-kira rezekine bocah sing kita sabotase napa rezekinya kita. Kita kan tidak tahu, jangan-jangan itu rezekinya istri atau anak-anak atau karyawan yang sedang kita sabotase. Nah aku nih, wah aku kok sing mikir, wah aku kok sing, wah aku. Sami mawon sama saja. Saya sendiri jika di posisi ini juga memiliki sifat-sifat seperti ini. Okay? Pada umumnya orang yang ahli memberi itu mengungkit, menyakiti, dan dia sombong. Nah yang kedua, orang yang berakhlak itu anggap saja orang yang sopan. Itu juga memiliki 3 hal. Yang pertama, dia itu lemah. Hidupnya lemah. Banyak orang sopan berakhlak niku rata-rata dicipta lemah, delek sugih jarang. Makanya kan nanti menciptakan membuat sesuatu yang seimbang itu jarang. Jangan tengok kiri kanan lah. Kiri kanan bukan untuk menilai orang loh ya.
kok delok bocah santri kok itu ternyata dia baik, dia lembut, dia sopan. Ya rata-rata mereka itu dalam kondisi keluarga yang sederhana, yang lemah, bahkan secara nasab ya lemah saja. Nah, dengan garisan ini. Jadi orang sopan itu pertama dia memiliki kelemahan. Yang kedua, dia juga memiliki kekurangan. Bukan hanya lemah, itu juga memiliki kekurangan. Kekurangan apa? Biasanya memiliki cacat pada fisik atau kadang-kadang dalam akalnya. Wong ra patek pinter ki arep sombong yo angel nggih. Nggih. Ya enek sitok loro wis goblok. Wis mbrekele ngono. Wis gaene ngebut-ngebut grup. Sombong nggih. Guyonan lho nggih. Dianggap tenanan nggih mboten napa-napa. Oh, ini yang banyak kan. Nggih, kekurangan pada fisik, cacat fisik nyuwun ngapunten. Ya siapapun kan kadang-kadang ya kalau seumpama kan mata idealnya mata kan dua nggih, Pak. Lek matane 8 ngono sing kira-kira sing 6 didekekne ngendi? Nggih. Sikil enten motone mboten melek. Ya, kekurangan. Dia lemah, dia memiliki kekurangan. Nah, orang sopan yang nomor 3 biasanya dia itu tertindas. Ini kelemahannya. Dikatakan kan la takun rotban fatu soru wala yabisan fatu kasaru. Janganlah menjadi orang yang terlalu lemah. Kan nyetel sedengan itu angel. Nyetel warak itu kan angel kan? Kewarak kan ya bisa, keluwen kaset mangan sampai asam lambung juga bisa. Tapi nyetel kondisi perut yang stabil itu susah. Begitu juga dalam hal kesopanan. Ngatur kalau kita itu tidak terlalu wangkot, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek, itu sangat susah. La takun rodban fatu soru, kalau terlalu lembek ya ditindas. Walaya bisan fatu kasaru, lek terlalu kaku gampang kenek fatu kasaru, gampang dipatahkan, gampang gampang ceplekan lah. Waya lek ning ngarepe wong kan koyo kongkong delok ning iki ngambek setahun ra gelem budal. Lah iso nggih. Ngaji kadang-kadang lho Ustaz jenengan ngaji nyinggiri kula iki apa lho. Nungkur maca niki lho kula wacane. Lek jenengan ngamuk kali kitab mawon ngamuk kali kula rugi nggih. Nah, guyon-guyonane ngoten niki. Nah, Islam, agama Islam ingkang dipun ridani Gusti Allah, kalau bisa jangan begini. Ini pada umumnya. Makanya kan enek istilah awam, toh? Terus khawas, terus kemudian khawas. Ngoten to lek ngarani wong torikoan ngoten niku kan awam, khawasul khawas. Kalau kita masuk dalam kategori yang nomor 2, sing khawas, berarti kita latihan dalam memberi itu ada kesopanannya. Kesopanan dalam memberi ini pripun? Yang pertama dalam memberi itu adalah al-atiyah bila mannin wala adza wala iradatin. Artinya memberikan itu tanpa pamrih, memberi latihan tanpa pamrih. Yang kedua itu melupakan pemberian. Siapa yang suka nunggu-nunggu pengumuman? Nama saya sudah dicatat belum jadi donatur? Oke. Nyumbang 50.000 mawon nyuwun ditulis. Mboten napa-napa saya lho nggih, alon-alon nggih. Senajan to 50.000 tetap ditulis tetap sae, tapi dereng puas, tasih awam. Nah, latihan. Belajar melupakan pemberian wis dingene dilalekne, kecuali yang bagian administrasi. Seumpama nanti ketua umum menyebutkan, seumpama nanti Pak Yai menyebutkan siapa yang menyumbang, nah itu dalam kondisi yang biasa, itu dalam kondisi yang semestinya.
memberi tanpa pamrih, melupakan pemberian. Yang nomor 3, mensyukuri karena ditakdirkan bisa memberi. Pun ini saja materi kita di malam hari ini. Ini ya, jadi kedermawanan yang berakhlak adalah memberinya tanpa pamrih, melupakan pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain tersebut. Yang terakhir itu mensyukuri, alhamdulillah ditakdir paring, ditakdiri somwai. Makanya kemarin kan ngoten kan ada pembahasan Ustadz, kula niki ngutangi rencang tapi kok dereng dibayar-bayar dan sebagainya. Kan banyak kan jamaah yang kita ngobrol kemarin, alhamdulillah Pak Bu jenengan ditakdir sing ngutangi, lamun kok ditakdir sing utang dah neo remekke. Kan takdirnya ini loh, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Ya kalau baiknya duitnya wake, kalau ngutangi minjami dan bisa dibayar, atau kalau kita meminjam bisa segera membayar. Tapi lek takdirnya dalam wa syarrihi, kondisinya pilihannya hanya nyili, ngewei, apa sing nompo. Ngewei kan kelong, minjami kan kelong, nompo niku nggih ino. Buatan saged bayar-bayar niku luweh ino. Nah, makanya terus disyukuri, belajar dalam kedermawanan niku. Gusti matur suwun kula, terima kasih Allah saya dijadikan takdir yang memberi sekalipun wujudnya kehilangan. Ini walon-walon nggih. Ini memberi itu mesti kehilangan kok. Tidak mungkin tidak kelong kecuali memberi ilmu ya. Kalau memberi ilmu itu niki makanya kan modal cocok nih gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Oke, mantul. Alhamdulillah Pak ya, tapi awal dari matanya itu kategori memberi tanpa pamrih, melupakan pemberiannya, menyukuri takdir apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, sabar, tenang. Nanti akan saya tunjuk satu orang untuk bertanya, karena masih ada sesuatu yang dibungkus. Makanya kalau sesuatu yang dibungkus itu selalu penasaran. Ya. Menarik atau penasaran? Penasaran orang-orang pada menarik. Ya saya main-main. Ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, terima kasih kepada tim sus yang sudah bekerja keras menyiapkan upacara bendera kemarin di Talasa. Kepada tim sus kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir kemarin, kurang lebih 900 orang di sana. Beliau juga mengikuti upacara, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tentunya juga mewakili tim sus, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika tim sus mempersiapkan segala sesuatunya kurang. Kami mengenai beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu donatur 10.000, infak yang 10.000. Minggu lalu terkumpul 3.987. Terus minggu ini infak bapak-bapak yang 10.000 terkumpul 3.980.000 rupiah. Alhamdulillah. Tadi admin mengeluh, kok menurun Pak Haji? Sabar Mbak Munir, rezeki nggih wonten iku. Kadang-kadang dados tempe yo rantek, kadang-kadang yo entek, kadang-kadang orang-orang yang menyarukan alhamdulillah. Nggih wonten itu. Tapi alhamdulillah Pak acak tadi sama Mbak Munir di jumlah diacak. Uang 10.000 yang kita kumpulkan itu hampir 100 juta Bapak. Betul pasang nggih. Alhamdulillah, bahkan malah lebih. Insyaallah sebelum Maulid, insyaallah ini akan bicara. Saya sudah meeting aman, Allah akan bicara itu.
Bapak itu yang mau saya hormati untuk selanjutnya, Pak Redi, sedekah syukur dapat berapa Pak Redi? 1.460.000 sedekah syukur. Ini saya balik mari. Uang yang 1.460.000 itu tidak masuk ke wilayah bangunan, itu masuknya wilayah sosial. Jadi posnya di Pak Tono. Kalau uang yang 10.000 itu masuknya ke Mbak Munir, sajane Pak Ria disita apa? Tapi pada tujuh nih, isopal Pak Ria tujuh. Pada tujuh nih, silakan. Asisten juga. Itu masuknya ke Pak Haji Nur Wahid. Setelah ke Pak Haji Nur Wahid, terakhir masuk di pabrik nyoknya Jalan Muhammad Yamin, Bapak Haji Mahfud. Itu alokasi dananya khusus untuk bangunan kita. Terus menindaklanjuti tadi dermawan. Dermawannya warga Himatan pun luar biasa saya itu. Orang tahu nakoknya, tapi kadang-kadang yang bisa nakoknya Pak Haji tulis mau nambah Allah, bahkan ditulis laporan muncul orang enak jeneng Pak Haji. Ini nggak boleh nanti tuh. Tapi laporan itu hanya apa itu sebuah Bumbu. iklan. Tapi sadane ya percaya kalau konco sing duwe iklan saya tunjuk salah satu untuk bertanya pada malam hari ini, kalau bisa sesuai tema pada malam hari ini, karena bagus sekali temanya. Pak SJ dulu ya, soal udah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dermawan Pak nih. Oke. Ya. Kadang-kadang bagi orang-orang yang banyak perawatan kan, untuk kebun dan sebagainya, kemudian tidak dinamakan Magersari. Lama-lama Magersarinya apa kata bos? Nah, untuk menghindari supaya tidak menjadi tidak menjadi sombong, biasanya akan tergantung saya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pokoknya Pak Haji jadi di Magersari, tapi Magersarinya apa yang ngedol aneh-aneh loh. Apa tuh Pak Haji? Apa tadi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dermawan itu kenapa harus ada akhlaknya? Karena dalam memberi itu ada ilmu. Seperti ketika kita menerima, itu juga ada ilmunya. Oke. Jadi wong sugih niku nggih kudu enten ilmune, jadi tiyang fakir niku harus ada ilmunya. Jika ilmu atau syarat tersebut itu dilanggar, pasti error. Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hal tersebut. Bismillah, coba kita pelajari dulu. Akhlak nih, akhlakul karimah, akhlak pemberi, akhlak bagi yang memberi, termasuk Magersari, termasuk siapapun. Kalau kita pakai akhlak yang memberi, yang nomor satu niku istilahnya adalah muawanah, pertolongan, karena atas dasar pertolongan lillahi ta'ala. Nomor dua itu adalah kemudian melihat objek yang ditolong, dilihat orang yang ditolong. Yang ditolong itu nanti akan menjadikan sebab yang tiga, wujud pertolongan. Wujud pertolongan itu ada satu, wujudnya itu langsung uang. Dua, itu bisa berupa fasilitas. Tiga, itu bisa menjadi modal. Niki dipersani ya. Weweh sak weweh kok barangnya gede, memberikan sesuatu amanah kepada orang kok barangnya besar. Ini loh sing paling penting niku. Niki bener-bener diikhtiari tenan memberikan amanah. Kira-kira orang ini saya beri amanah, dia bisa ndak menjaganya?
Yang kedua, kalau sudah dilihat benar-benar dia ini pantas untuk ditolong dengan apa yang tidak merubah sifatnya. Jenengan tasik kemutan sinten hamamatul masjid niku hadise sinten to? Sahabatipun Kanjeng Nabi niku ada gelarnya beliau niku hamamatul masjid. Tiang sing koyok merpati sing gaweni wonten masjid, ada merpati yang selalu berada di masjid. Nah, saklabah jenenge niku. Ya, saklabah. Saklabah niku dikatakan saklabun ini kan bajing to. Saklabun niku bajing. Saklabah bajing. Nah. Mboten kula purun maknani tok, alon-alon mawon. Iya, nggih. Dongeng dulu. Saklabah itu hanya memiliki pakaian yang pantas untuk sholat, menutup aurat hanya 1 lembar. Jadi lek mantun sholat mboten nate wiridan. Assalamualaikum, assalamualaikum, mantuk pulang ke rumah karena pakaiannya mau dipakai istrinya. 1 hari saklabah waleh dengan kemiskinannya, jaluk modal tenggene kanjeng Nabi. Nabi, doakan saya menjadi orang yang kaya. Saya sudah lelah menjadi orang miskin. Ya alon-alon nggih. Sami napa mboten kalih kula panjenengan sing gampang waleh. Mangan ukur ngene ae. Montor ukur ngene ae, nggih. Alon-alon. Nah, Kanjeng Nabi ndawuhaken pripun sakderenge ndongakne, sakderenge paring modal, apa yang dikatakan Rasulullah? Saklabah, jajal angen-angen, coba angen-angen betul-betul. Kira-kira kamu butuh betul apa belum? Siapa tahu memang kondisi yang seperti ini belum ya? Kondisi lemah, kurang tertindas. Kadang-kadang dadekne wong sopan. Dalek wong ini kuat, terus wong ini ganteng, gagah, kuat apa namanya? Mangkot pisan ngawur kan ngoten. Artinya begitu. Sehingga setelah ini orang yang ditolong ini tadi bisa kelihatan, oh berarti dia hanya bisa dikasih uangnya saja. Uang lebih bermanfaat daripada fasilitas yang lain. Dia tipenya pembisnis, dimodali saja. Dia tipenya niki orang yang jualannya jasa. Nopo? Oh berarti kita kita pinjami kantor saja. Nanti dengan akad-akad tertentu. Ini alon-alon nggih. Kudu dingilmoni, lek kula kasihan Ustaz, jenengan pirsani nggih, perasaan ini harus menjadi yang nomor 2 dibanding nomor 1 adalah hukum Allah. Budaya kita itu mengedepankan perasaan, mengabaikan hukumnya Gusti Allah. Nah, alon-alon. Sesudah ini kalau sudah dilihat wujud pertolongannya, maka terus kemudian di sini nomor 4-nya adalah muddah, masa atau syarat. Kamu boleh tinggal di sini dengan syarat seperti ini. Kalau tidak pakai masa. Kalau pakai masa, selama engkau masih bekerja kepadaku, kau boleh tinggal di sini. Atas rumah jabatan dan sebagainya kan fasilitasnya begitu. Nah, kalau pakai syarat, selama jenengan sik ngaji, jenengan sik mulang, silahkan manggon. Paribasan seperti itu. Kalau keluar dari ini semuanya, dia masuk hukum Gusti Allah, boleh diusir. Kalau tidak diusir, dibawa, diseret, dituntut kepada mahkamah. Kok jenengan sedo ngusir malah dibacok, digawa teng pengadilan malah wae dhewe disantet, mati syahid. Pening mboten? Ilmiah kan? Bulet Ustaz. Memang ilmu nih ngoten niku. Napa lek ngajine tasik sepindah. Ngajine kudu rajin. Lah kula ngaji teng mriki lho, ket tahun 2021 niku awal-awalnya. Saat ini kan sudah 2024. Kemana saja engkau hari? Kayak paling puitisnya. Gara-gara kaji nur nih.
Nah, begitu juga dalam akhlak menerima. Enten hadis Gusti Kanjeng Nabi niki. Seseorang itu boleh meminta kalau syaratnya hanya ada 1, 2, dan 3. 1 itu dalam kondisi pailit, dalam kondisi bangkrut. Wong bangkrut ra duwe apa-apa niku boleh minta bantuan, meminta boleh, tapi lek pun cekap berarti dia sudah cukup. Yang kedua, punya ayal ahli bait, punya keluarga atau tanggungan yang tidak tercukupi. Rasa kemelelet. Oh sorry Ustadz, saya jaluk utang, utangnya kayak malah jadi molo. Niki enten hadis jenengan buka teng Bulughul Maram, teng Sunan Abu Dawud itu seseorang itu diizinkan untuk meminta kepada orang lain kalau kondisinya seperti ini, memiliki keluarga yang banyak, anaknya akeh, putune akeh, tanggungannya kathah, jaluk sementara. Nah, yang terakhir niki adalah bencana alam niki oleh jaluk rasa kemelinti, sorry ya, memet. Tapi lek empon niki kabeh yang 3 ini kalau sudah masanya longgar harus berhenti. Lek tidak berhenti lakukan mukafaah. Mukafaah niku napa? Mindah. Mukafaah niku mengimbangi. Seumpami ketika saya bangkrut kali Pak Yai Sodik diajak teng himatan, seumpami dibantu, terus setelah dibantu akhirnya setelah saya sudah bisa sudah bisa cukup, Pak Yai Sodik masih tetap memberi. Lah, beliau punya anak, punya cucu, ya kita terus mukafaah ke anak cucunya. Kalau kita tidak bisa menghentikan kebaikan dari kakeknya, berarti anak cucunya yang berhak. Kalau anak cucunya kaya, berarti orang-orang lain estafet pertolongan ini harus disambung. Kita lihat siapa lagi warga yang lain yang mau dikasih, ngoten. Ora kok terus lha kae nguyai segoro lek rono ya terus dipek dhewe ae niku ya memet ngoten niku. Mental kere sauripe ngoten. Kere ini kan oleh lho. Allah mentakdirkan kadang-kadang kita dalam kondisi 3 ini. Tapi kan tidak selamanya karena roda selalu berputar. Hari ini kita dikasih, besok mengasih. Hari ini kita memberi, kadang-kadang besok meminta. Biasa saja. Lu karetre Gusti Allah sing dadi masalah kalau kita memintanya terus-menerus. Karena tidak mau bekerja, atau sebaliknya kalau memberi maunya memberi saja, tidak pernah mau menerima. Niku dadekne sombong. Ya bagusnya kita punya syariat di sini. Syariat kita di sini kan ngoten Mbak sih. Kalau ngaji malam semua, siapapun sing kenggonan, baik yang kaya maupun yang miskin, kabeh mangan sego. Arep kita udah wis tau mangan berkahku, ngoten ta nggih. Pun wallahu a'lam bishawab. Tak pura-pura bangkrut makan jalu, Alhamdulillah. Sekarang waktunya pembagian hadiah. Tidak ditambah isi lah. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi tetap alhamdulillah. Di momen kegembiraan kemarin, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Momennya momen gembira, sekalian. Ketika itu di sana Cilik Balasan. Tapi saya berpikir alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Teman-teman saya, saudara-saudara saya sudah bisa menempatkan dirinya masing-masing. Jadi tidak perlu dikritik lagi. Ketika di sana ya sudah selesai. Sing hobi ini joget, alhamdulillah. Apa yang joget nonton? Orang gemes, apalagi anggota majelis taklim Pak Ketomo yang joget. Sing hobi ini nyanyi orang gemes, pagari mata ketua 1, naik musik karaoke didampingi Pak Ketua. Gitu. Terus
Ya, cara Jawane ngopeni iki wong liyane ora semudah kita membalikkan tangan. Jadi ya, tak sing senengane cek nyanyi ya kudu yo dikancani. Tak senengane ngaji ya bareng-bareng ngaji kabeh. Tak sing senengane sik joget-joget wis joget-joget kabeh. Ya tetap dikancani. Tapi semua demi kerukunan, semua demi kebersamaan. Pak Ketua harus bisa merespon itu semua. Oke. Ya. Terima kasih. Kita kok dorong ya. Bapak-bapak itu sekarang yang hormati untuk selanjutnya yaitu pembagiannya dia. Yang pertama adalah lomba estafet bola umum. Juara 1 Majelis Taklim Khairus Salamah. Silakan. Maju. Tangan. Langsung maju. Waktunya awal-awal aja bersantai. Juara 2 Majelis Taklim Tambihul Ghafilin. Ayo, monggo. Lanjut cepet, bolak beli. Juara 3 I'anatul Thalibin. Nah, anak anak SMA joget kembali. Ayo, I'anatul Thalibin mana? Pakaiannya? Ya. Enggak, juara 1 nang dhuwur, Pak. Juaranya nang ngisor. Juara 4 Majelis Taklim Al-Mar'atus Shalihah. Mana? Pakaiannya? Al-Mar'atus Shalihah. Ayo Mbak, selakoni. Dan hadiah yang menyerahkan Ibu Ketua Pelayanan Wanita Hajah Siti Maryam. Langsung dan tempat kami bersilakan. Anak Pak, aku misalkan hadiahnya langsung. Nah, lomba pingpong. Mana ini? Kurang 1. Al-Mar'atus Shalihah mana wakilnya? Al-Mar'atus Shalihah. Ayo ada Mbak Nining, ada Mbak Lina. Cepat. Ada Al-Mar'atus Shalihah. 25. Oh iya deh. Begini tak panggil. Aku nunggu apa nih hadiahnya? Jangan dilihat hadiahnya, katanya panitia. Nah. Juara estafet bola. Juara 4 ya. Jangan dilihat isinya, yang penting hadiahnya apa? Sampai buka DVD. Monggo, juara 1 apa tak? Juara 4 ya. Juara 3. Shootingnya Pak Soleh. Tepuk tangan. Juara 2. Juara 1. Gek wangi guru. Foto. Di kalender, foto. Oke. Terima kasih. Pak Toleh pesawat persiapan estafet kardus. Juara 1 Tambihul Ghafilin Najibah, silakan maju. Juara 1 Tambihul Ghafilin Najibah. Juara 2 Al-Mar'atus Shalihah. Akhirnya juara 2. Juara 3 I'anatul Thalibin. Juara 4 Khairus Salamah. Iki Pak, aku musuh wong wedok-wedok. Papat iki wong papat duwe ada kabeh empuk buatna. Wis mesti. Kudu lek dia kabeh.
Monggo. Selanjutnya Pak Yai Sodik sih. Nggih, jenengan Pak Yai. Sing bina jenengan ya. Ya. Yang menerangkan Pak Yai Sodik. Nggih. Apa? Langsung lihat foto lihat persiapan lihat. Foto. Nih, foto apa kamu? Foto ya. Lanjut lempar bola air. Juara 1 Majelis Taklim Tabligh Rumin. Juara 2 Majelis Taklim Wahabi Salamah. Juara 3 Al-Malatus Solehah. Juara 4 Tiana Talibin. Apa oleh enggak? Moga. Iki anu sing nyerahane hadiah Pak Dudo, Babas. Pak Babas. Kowe dari Bapak baca arep ngomong ya. Pak Babas lho, nggih. Pak Dudo. Nek sangar itu beredit Babas. Dia mau dulu ya, mati bos. Enggak. Juara 4 estafet bola. Lanjut. Juara 3. Lah buka kelerang ini nama diri. Balik Babas. Selanjutnya persiapan lomba catur. Foto. Lomba catur. Juara 1 Bapak Tomo Sumartono. Pak Agus juara 1 didis karena curang, jadi diganti Pak Tono. Karena kemarin ada pelanggaran Pak Agus, saya lihat dari rekaman ulangnya, jadi juaranya diberikan Pak Tono juara 1. Pak Jatuh, Pak Tono ngomong. Diwakili sama Mas Agus Sasmito. Bagus bro, bodoh bilang. Juara 2 Mas Bapak Kusnan dari Majelis Taklim Nurul Muslimin. Bapak Kusnan. Juara 3 Majelis Taklim Darussalam. Ngomong. Bapak Insinyur Sujiono juara 3. Juara 4 dari Majelis Taklim Nurul Huda Bapak Kiai Kasmidi. Yang menyerahkan wasit Bapak Ustadz Fakul. Oh, betul. Dek, dia kan bangga takkan takut.
Mano sama orang yang dulu baikkan berikan hadiah. Juara 4. Ya. Ini yang unik lomba tenis meja. Unik. Jadi karena hebatnya Bapak Ketua Tim Sus atau Ketua 3 demi kebersamaan, ya saya lomba kan kalau majelis taklim kan berudah karena berudah. Tapi demi kebersamaan Pak sama Pak Ketua 3 diopos Pak. Jadi Nurul Huda iso pasangan kalau lagu Najia. Oke muat kurang. Ada ketua. Ya. Anita ini muat. Selanjutnya ada meja. Juara 1 Majelis Taklim Nurul Muslimin dan Al Mutakin. Monggo. Habibi sama Mas Bibit. Mas Habibi mana Mas Habibi? Dalam Mas Bibit Majelis Taklim Pak Tono, musuh Mas kandane Majelis Taklim ini Pak Muhaimin. Oh hebat Pak Haji Nur Wahid. Pak Kiai Utara. Juara 2 Majelis Taklim Darussalam dan Tolabun Najiyah. Tolabun Najiyah atau latihan nomor juara ya. Yesus. Ngomong, ayo. Masya itu beda goblok tadi. Juara 2. Juara 3 Bustanul Hidayah sama Majelis Tolabun Najiyah. Juara 2, juara 3 Majelis Taklim Bustanul Hidayah sama Majelis Taklim Tolabun Najiyah. Ya, panitiane resek. Jadi karena juara 4 ini hadiahnya masih tertinggal di pasar sentral, Majelis Taklim Huda sama Nurul Hidayatullah sabar menunggu hadiahnya nanti dikirim. Juara 3 mana juara 3? Darussalam sama Tolabun Najiyah. Pak Soleh, Bustanul Hidayah sama Tolabun Najiyah. Pak Soleh yang wakili. Rumah sakit kalah terus bahasan kira-kira kamu lebih final sama Pak. Oke, ayo. Akali gimana dia? Jadi juara 4 nanti bisa ya. Majelis Taklim Huda sama Nurul Hidayatullah yang memberikan sesepuh kita Pak Haji Pak Kuda tempat yang bersilakan. Ayo Pak Soleh main pisang lah ya. Ya. Saudara, seperti apa? Pak Panitia nanti tolong saudara berapatnya di hadiahnya langsung dikirim ke. Oke siap. Sabar ya Nurul Huda sama Nurul Hidayatullah, sabar ya. Terima kasih. Kontrol dulu. Selanjutnya lomba balap karung. Ini juara 1 Majelis Taklim Tolabun Najiyah. Mana Tolabun Najiyah itu? Ayo yang lagi Mas Jeki. Mas Jeki. Pak Haji Jairi maju. Atau Pak Haji Nuryanto wakili. Ayo Mas Puri. Ya. Juara 2 Nurul Iman. Nurul Iman ini nyabok wasit Pak Tihari juara. Rapor ya. Mana yang wakili Nurul Iman? Juara 3 Nurul Hidayatullah. Nurul Hidayatullah.
Oke. Yang menyerahkan Bapak Ketua 1, Bapak Ketua Saripan. Bapak Saripan. Terakhir lomba tarik tambang. Tuh. Tarik tambang ini juara 3. Turun dan uang. Juara 2. Juara 5. Juara 1. Oke. Foto. Nah ini terakhir balap karung. Balap karung ini olahraga kekuatan fisik. Tarik tambang. Pokoknya lomba kekuatan fisik. Anak gaya dukun berang banyak-banyak ini. Boleh mau berang dan salam. Nah, salah pokoknya tempur nang kowe, bukan santai barang teko. Ya Allah, tarik tambang. Juara 1 dari Majelis Taklim Iranatul Talibin. Karo wong Darussalam wong Darussalam. Mosok wong ketemu Bang Karung. Tarik tambang. Darussalam. Siapa yang materi? Mas Puput. Mas Puput. Nomor 2 Tola Bunajia. Tola Bunajia. Nomor 3 Nurul Hidayatullah. Nomor 4 Bustanul Hidayat. Mas Andi. Kemarin ini balap karung ya unik Pak. Balap karung pesertanya sama. Tapi alhamdulillah Pak. Miftahul Falah Majelis Taklim Pemuda. Ternyata beliau mempunyai sifat yang dewasa. Jadi ketika dia tidak ikut lomba kemarin, Miftahul Falah aku yang besar. Jangan memilih nang himata pakai sontrimo. Sehingga buat panggangnya ingat ya. Terima kasih kepada Majelis Taklim Miftahul Falah. Walaupun dia masih muda, tetapi beliau sudah bersifat dewasa daripada saudara-saudara tuanya. Ya karena ini olahraga yang ketat Bu, Pak. Jadi yang menyerahkan hadiah ini adalah makhluk atau ras yang terkuat di bumi ini. Mbak Munir. Monggo Pak Munir. Wes. Sapa pengen Mbak Munir yo? Apa yang kita ndang? Ketua kalah ya. Ya. Darussalam. Juara 1. Juara 1. Oh, juara 4. Foto saya nggak menir sama tengah-tengah Pak Dir. Ya orang foto ini. Ini. Akeh saksi ini. Apa sebelum loh? Akeh saksi ini. Yo, mari Pak Yadi. Foto saya. Terima kasih Pak Munir. Selanjutnya terakhir juara kehormatan. Orang Miftahul Falah ini terima Pak. Orang mau bertanding ya ora mau kaji senenge kanca-kanca itu seneng-seneng akeh karo tarik tambang. Tetap saya beri juara. Juara kehormatan untuk Majelis Taklim Miftahul Falah. Silakan yang mewakili. Nggih. Nggih. Tepuk tangan untuk Miftahul Falah.
Iya, monggo. Terus selanjutnya juaranya adalah tim sus. Monggo, tim sus. Pak Panglima, mana Panglima? Panglima, Pak Panglima, ayo. Ayo Panglima. Yang menyerahkan hadiah ini baru datang orangnya. Bapak Haji Mahfud. Monggo Pak Haji, orangnya dia. Monggo Pak Haji. Monggo. Di foto dong.